Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa ba'du. Baik. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Adam Widakdo Galin Saputra, Haris Bagus Sabila, dan Wahyu Sukma akan mempresentasikan pengembangan strategi bisnis. Yang pertama adalah pengertian dari mapping. Mapping adalah suatu perencanaan agar dapat membuat konten yang sesuai dengan target dan waktu. Contohnya saat kita katakanlah mempunyai perusahaan atau bisnis makanan. Makanan yang kita jual ini harus sesuai dengan target. Artinya kepada orang yang lapar atau yang mencari-cari atau hunting makanan lah, katakanlah seperti itu. Dan waktu yang tepat. Jadi kira-kira waktu yang pas ini kapan? Apakah setelah bekerja, istirahat, atau sepulang dari sekolah gitu. Kemudian business process mapping atau biasa disingkat dengan BPM. Process mapping atau mapping bisnis mengacu pada aktivitas bisnis, seperti gimana konsep bisnisnya, terus siapa yang bertanggung jawab, terus tujuan dari bisnisnya seperti apa. Intinya cara kerja dari perusahaannya gimana. Adapun manfaat dari content mapping ini adalah yang pertama, satu, membantu memahamkan pelanggan. Mapping konten yang kita buat itu harus bisa secara mendalam. Kenapa? Soalnya kita tuh harus tahu dulu apa kebutuhan pelanggan. Digali sumbernya, permasalahan mereka, terus diberi solusi. Lewat apa? Lewat konten yang sampean buat itu. Nah, dengan begitu nanti pelan-pelan target pasar meluas gitu. Yang kedua, konten yang berkualitas. Perlu diingat, kualitas harus dibandingkan dengan kuantitas. Seperti contohnya tadi, makanan harus sesuai dengan target dan waktu. Contoh lainnya seperti public speaking lah. Namanya bisnis, waktu bertemu dengan klien, menjelaskan, mempresentasikan, pasti ada groginya. Nah, saat membuat konten public speaking, kita membuat konten tapi istilahnya kurang ngena lah. Akhirnya yang nonton cuma segitu aja. Tidak ada perkembangan atau perubahan. Jadi kalau misalnya di update lebih kekinian, mungkin bisa diubah jadi ditambahkan tips-tips atau contoh dalam public speaking. Contoh kecilnya seperti itu. Dan yang ketiga, manfaat dari content mapping adalah gambaran umum tentang konten yang kamu buat. Maksudnya kamu bisa
mengkelompokkan, membedakan, mengkategorikan dari berbagai konten yang kamu buat, bisa memilah mana konten yang membangun, mana konten yang sekiranya mengingatkan, menyadarkan, atau gimana gitu. Nah, kemudian dalam mapping bisnis ada beberapa hal tentang langkah-langkah perbaikan. Yang pertama, identifikasi proses. Maksudnya, identifikasi tujuannya seperti apa, bisa mendeteksi konsep tujuannya seperti apa, ruang lingkupnya bagaimana, terus pemeran bagaimana melakukan aksinya, sampai pada area kerjanya itu seperti apa. Yang kedua, pengumpulan informasi. Jadi informasinya harus bersifat fakta. Kayak misalnya siapa yang melakukan itu, tempatnya di mana, kejadiannya kapan, tentang cara-caranya itu yang bersifat fakta. Yang ketiga, mapping proses. Maksudnya dari informasi yang kita kumpulkan tadi, yang kita cari, kita tuliskan. Kita data kembali seperti apa konsepnya, bagaimana alur ceritanya, seperti itu. Yang keempat, analisis. Analisis ini seperti apa, siapa yang ngelakuin, terus kejadiannya seperti apa, kapan, bagaimana, kok bisa gitu. Kemudian yang kelima, kita kembangkan informasi yang kita dapatkan. Jadi kita hilangkan, kita pilih-pilih itu pekerjaan yang tidak perlu, kita atur ulang, kita riset kembali, terus kita tambahkan langkah atau step yang baru. Kemudian yang keenam, kelola proses. Jadi maksudnya kita tinjau secara rutin atau pantaulah istilahnya, gimana perkembangannya, supaya kita tahu kurang lebihnya itu di mana. Oh, ternyata kurangnya di sini. Kita tambahkan, kita perbaiki. Kira-kira seperti itu. Poin selanjutnya yaitu tentang cara membuat produk mapping. Di sini dijelaskan ada 4 cara. Yang pertama yaitu membuat buyer persona. Sebelum memahami tentang membuat buyer persona, apa itu buyer persona? Buyer persona ialah representasi dari tipikal target pelanggan sebuah bisnis yang didapatkan dari hasil riset yang mendalam. Artinya, kita perlu membuat profil pelanggan yang seolah-olah mereka atau kita itu adalah nyata. Mulai dengan mengumpulkan data-data demografis, tingkah laku, kepribadian, hingga bagaimana cara mereka dalam mengambil keputusan saat membeli produk dari kita. Jadi perlu banget ini untuk membuat buyer persona. Karena agar pelanggan itu tidak bingung dalam mengambil keputusan. Terus cara yang kedua yaitu mengenali perjalanan pelanggan. Perjalanan pelanggan yaitu perjalanan bagaimana pengguna menemukan atau bahkan membeli produk
layanan yang Anda tawarkan. Setelah membuat persona pembeli, tentu akan semakin mudah untuk membuat pemetaan konten. Namun harus mengetahui atau penjual itu harus mengetahui terlebih dahulu tingkah laku pengguna dalam melakukan pembelian. Ini ada contoh pengguna membeli produk melalui medsos. Contohnya Instagram atau iklan dari billboard. Dari situ sang penjual bisa mengetahui konten apa yang tepat untuk memandu pengguna dalam perjalanannya menemukan produk penjual tersebut. Jadi semakin mudah kalau kita mengenali perjalanan pelanggan atau mengenali lika-liku apa sih yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Terus nomor 3, cara yang ketiga yaitu menganalisis konten. Sebelum membuat konten yang terbaru, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu kira-kira konten apa saja yang memiliki trafik yang sangat tinggi. Tapi ingat, jangan sampai para pelanggan atau kamu hanya membuat konten agar jumlahnya terlihat banyak. Jadi ini kita itu jangan membuat konten-konten yang banyak, tapi juga berkualitas. Kadang kan juga ada orang yang memulai konten, yang penting itu ada uploadan. Itu salah, bukan salah sih, kurang maksimal. Yang benar kita memaksimalkan satu postingan, tapi itu kita mencari viewer yang banyak dan reaksi orang-orang sekitar atau netizen. Kalau baik ya dilanjut, kalau ada kalau ada komentar-komentar yang sifatnya kurang baik, yaitu dijadikan evaluasi. Dan cara yang terakhir yaitu membuat peta konten. Setelah membuat ketiga poin di atas, yaitu membuat buyer, terus mengenali perjalanan pelanggan, dan menganalisis konten. Setelah itu ada cara terakhir yaitu membuat peta konten. Nah, membuat peta konten ini juga sangat penting atau ini pelengkap. Mulai dari segi persona pembeli sampai dengan analisis konten. Nah, tujuannya agar lebih terarah dan lebih sistematis. Nah, bayangkan saja kalau nggak ada peta konten, bakal semrawut. Yang episode 1 ditaruh terakhir, yang terakhir ditaruh tengah. Nah, ini perlunya peta konten. Setelah saya menjelaskan cara, itu ada lagi poin. Nah, ini pengertian supply dan demand. Supply sendiri yaitu bisa disebut dengan penawaran, dan demand bisa disebut dengan permintaan, yaitu penawaran dan permintaan. Nah, ini merupakan dua istilah yang sering digunakan baik pada ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, berupa kekuatan-kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja, serta menentukan kuantitas setiap barang yang diproduksi dan harga ketika barang tersebut terjual, sebagai kebutuhan terhadap suatu produk yang ditunjang oleh sejumlah uang yang membelinya. Kita pahami dulu tentang pengertian supply and demand. Yang pertama itu supply atau bahasa Indonesianya penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu pada periode tertentu
dan tingkat harga tertentu. Sedangkan demand atau permintaan ialah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan dibeli atau dimiliki oleh berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Fungsi dari permintaan sendiri dalam ilmu ekonomi adalah menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang dimintai oleh masyarakat. Terkadang di sini bisa merubah harga ketika penawaran banyak terus permintaannya sedikit, terus penawar atau sebaliknya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen ISO 9001 untuk menjamin kualitas produk. Sertifikat ISO 901 merupakan sertifikasi standar mutu yang paling banyak digunakan oleh perusahaan penyedia produk maupun penyedia jasa. Sertifikat ISO 901 sendiri merupakan standar internasional yang berkaitan dengan manajemen kualitas dan mutu. Untuk itu, lembaga sertifikasi ISO 901 akan memberikan beberapa persyaratan, rekomendasi desain, hingga standar penilaian. Mengingat fungsi dari sertifikasi ISO 901 adalah untuk menilai kelayakan suatu sistem manajemen kualitas dan bukan untuk standar kelayakan produk. Tentu semua perusahaan yang ingin berkembang harus menerapkan standar ini. Perusahaan dapat dikatakan benar-benar bagus bukan hanya dari tingkat kepuasan konsumen saja, melainkan melalui sertifikasi ISO yang dimilikinya, di mana perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi ISO akan lebih mudah dalam memenangkan persaingan pasar. Terlebih saat ini persaingan pasar semakin ketat dari waktu ke waktu, sehingga Anda harus berupaya meningkatkan kualitas dan mutu perusahaan maupun produk sehingga dapat menarik minat konsumen. Sertifikasi ISO 901 akan menilai kualitas serta mutu yang diberikan oleh perusahaan, sehingga bagi pelanggan yang menjalin kerjasama dengan perusahaan yang menerapkan ISO 901 akan memperoleh jaminan mutu dan kualitas yang terus diperbaiki. Sertifikasi ISO 901 akan terus diperbaiki dan dinilai secara berkesinambungan, sehingga konsumen akan memperoleh pelayanan yang sudah ditingkatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori 7W, tentang cara pelanggan menilai bisnis. Yang dimaksud dengan teori 7W adalah sebuah teori yang sering digunakan oleh sebagian besar pelanggan dalam menilai standar kualitas dan proses, produk, merek, dan cara melayaninya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesan kualitas dari calon pembeli adalah mengoptimalkan apapun atau semua kontak dengan panca indera dari calon pembeli untuk menciptakan kesan kualitas yang akan diolah dan dirasakan dia dalam hati dan pikirannya. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, what do you see? Indera pertama yang menangkap sinyal-sinyal kualitas yang Anda tawarkan adalah indera penglihatan mata. Indera penglihatan akan mengevaluasi apakah segala sesuatu yang ditawarkan akan menstimulus kesan kualitasnya. Apakah yang dilihat calon pelanggan harus menciptakan impulse buying sehingga dapat masuk ke dalam benak dan pikirannya. Apakah terjadi pikiran yang positif untuk menghasilkan kesan kualitas. Kesan kualitas yang terjadi dan secara berulang-ulang akan menciptakan persepsi tentang kualitas yang semakin lama semakin kuat. Hal tersebut merupakan strategi komunikasi pemasaran yang paling handal dan jitu. Branding atau memperkuat merek. Terus yang kedua yakni what do you smell? Setelah indera penglihatan, indera penciuman juga sering digunakan oleh calon pelanggan, yakni hidung. Indera penciuman akan mengevaluasi kesan kualitas seperti masakan atau minuman, kondisi ruangan kantor, kamar mandi atau WC, dan lain-lain. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk produk raw material seperti besi, batu, triplex, dan lain-lain. Perlu berhati-hati dalam menawarkan produk yang berhubungan dengan indera penciuman. Kesan kualitas bisa muncul dari indera ini. Terus yang ketiga yakni what do you feel? Apakah yang orang rasakan tentang pelayanan dan hal lain-lain dari bisnis?
Ada faktor ini adalah kunci sukses di dalam menawarkan produk secara experience dan emosional marketing. Indra perasa bisa berasal dari hati atau melalui indra perasa yang sebenarnya, yakni lidah dan mulut. Dan apakah dibayangkan bila suatu produk yang ditawarkan itu terlihat bagus, tetapi konsumen tidak jadi membelinya? Misalnya saja makanan dan minuman secara penglihatan baik dan secara indera penciuman oke, yaitu berbau harum, segar, enak, nyaman. Namun ketika seorang calon pelanggan mulai merasakan produknya ternyata produk tersebut tidak enak, hal seperti ini akan menciptakan kekecewaan yang sangat dalam. Semua konsep kualitas akan dievaluasi secara dini oleh 3 cara, yakni see, thinking, dan feel. Dan ketiganya saling mendukung di dalam mengevaluasi little key, yakni produk, big key, orang yang menawarkannya, dan large, bisnisnya. Bila konsep kualitas ini telah dievaluasi oleh see, thinking, yakni pikiran atau rasio, dan feel, benak hati atau mungkin emosi, bisa menghasilkan kesan kualitas yang bagus, yakni positif. Maka bisnis telah melangkah sukses ke tahapan kesan kualitas baik yang pertama dalam memasarkan produk Anda secara langsung. Terus yang keempat, yakni what do you think about your products? Pembahasan ini hampir sama dengan what do you feel, hanya saja lebih bersifat rasional. Misalnya, fungsinya, jaminannya, kekuatannya, daya tahannya, kemasannya, bagaimana orangnya, bagaimana perusahaannya, bagaimana sistem manajemennya, dan sebagainya. Semua konsep kualitas itu akan dinilai oleh pikiran atau benak calon pelanggan. Baik little key, yakni produknya, atau mungkin big key, orang yang membawanya, dan juga large key, yakni bisnisnya. Terus yang kelima, yakni what do you touch? Apa yang dirasakan atau mungkin disentuh? Jika dibayangkan suatu hidangan makanan yang berawal dari melihat, mencium, merasakan atau menyentuh hingga memikirkannya, pasti kita memikirkan dan memperkirakan bahwa hidangan tersebut sangatlah enak. Namun saat mendatang, tempat tersebut malah berlawanan dengan ekspektasi kita. Tempat penuh dengan debu yang tebal. Apabila bisnis telah sampai batas ini, maka akan membahayakan bisnis kita. Itu juga termasuk dalam warniaga atau konsep bisnis. Terus yang keenam, yakni what do you hear? Hal ini bisa menjamin penarik bagi pelanggan baru yang dahulunya belum pernah datang ke suatu tempat. Misalnya tempat yang terkenal seperti Monas, Malang, yakni di Kota Batu, Borobudur, dan lain sebagainya. Namun akhirnya dia datang setelah mendengarnya atau mendapat kabar dari seseorang atau mungkin sekelompok orang. Hal ini yang kemudian diterapkan dalam bisnis. Jadi ada 4 strategi marketing dengan mengubah posisi pelanggan terhadap bisnis Anda, yaitu yang pertama, sekedar menginginkan transaksi, menjadi influencer bagi sekelilingnya. Kemudian ubahlah menjadi advokat untuk orang lain. Terus kemudian berkembang menjadi provokator bagi nama bisnisnya. Terus yang terakhir, yang ketujuh, what do you get? Faktor harga itu merupakan bagian dari konsep kualitas yang merupakan dampak dari kesan kualitas. Bila tidak ada faktor-faktor yang menyebabkan keuntungan lainnya atau tidak ada yang ditawarkan, maka bisnis praktik hanya mengandalkan satu faktor, yaitu produk yang diterima dan dimanfaatkan oleh konsumen. Kondisi ini tentunya sangat berbahaya bagi kelangsungan sebuah bisnis yang calon pelanggan dapatkan, yakni get. Bisa bersifat rasional atau mungkin material, yakni uang atau mungkin benefit biaya, serta emosional, yakni status, gengsi, kebanggaan, suasana, kenyamanan, rileks, dan sebagainya. Omset itu akan mengikuti setelah mampu menciptakan kesuksesan kualitas transaksi yang pertama, kedua, dan seterusnya. Memang untuk maju membutuhkan keteguhan hati, keyakinan, rasa percaya diri, semangat yang tidak kenal menyerah, dan tentu saja strategis sekaligus konsep yang matang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.